Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahatillah azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha secara online. Tentunya mudah-mudahan kita berharap pada Allah menjadikan setiap aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan segala bentuk amal soleh yang kita lakukan di hari-hari yang mulia ini. Karena alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih berada di hari ke-7 dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidaklah ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang mana amalan ibadah kita insya Allah kalau kita lakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah. Dan lebih insya Allah lebih banyak pahalanya dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Nah, tentunya kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini Allah catat menjadi satu amalan kebaikan yang melipat gandakan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pada kita istiqomah agar kita dimudahkan dalam beramal soleh dan Allah terima segala bentuk amal ibadah kita, dan mudah-mudahan senantiasa pula Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kemudahan untuk memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah azani Allah wa yakunna jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah aw fi hadzal yaum. Insyaallah tabaraka wa ta'ala fi hadhil muhadarah aw fi hadzal yaum sanaddusu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha ala wa huwa ad-darsu at-tasi'a asyar. Baik ummahat jemaat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Tepatnya kita akan mempelajari pelajaran yang ke-19. Oleh karena itulah tafadholna ummahati fillah,
Ista'idna wa a'idna jami'an kutubakunna fi buyutikunna waftahna ad-darsa at-tasi'a asyar. Silakan semua dipersilahkan untuk mempersiapkan kitabnya masing-masing dan silakan untuk membuka di pelajaran yang ke-19. Baik umahat fillah azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Saya telah memberikan pada umahat ringkasan kaidah dari pelajaran ke-19 yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Oleh karena itulah sebelum kita membaca dan menjawab nanti latihan-latihan yang sudah disediakan oleh penulis dari pelajaran yang ke-19, maka terlebih dahulu saya akan awali dengan membahas muqaddimah pendahuluan berkaitan dengan kaidah yang akan kita dapatkan di pelajaran ke-19 ini. Saya akan jelaskan langsung berdasarkan ringkasan dari tulisan yang sudah saya berikan lewat WA kepada umahat sekalian dan saya tampilkan di layar slide ya, yang ada di hadapan atau di layar HP ataupun komputer ataupun laptop yang umahat gunakan sekalian. Jadi perhatikan di sini, insya Allah dalam pelajaran 19 kita akan belajar tentang kaidah al-adadu wal ma'dudu. Ini kaidah kita, yaitu tentang al-adad wal ma'dud. Ya, bisa dilihat di layarnya ya, mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya nih. Bisa kelihatan ya dalam share screen-nya. Bisa terlihat ya di Word, tulisan Word. Alhamdulillah. Masih kan ini. Masih kan. Al-adad wal ma'dud. Baik. Bagaimana saya tulis di sini bahwasannya ummahati fillah azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari kaidah bahasa Arab yang dikenal dengan istilah adat wa ma'dud. Nah, seperti ini ya. Memang apa sih adat wal ma'dud itu? Kalau ditulis dalam bahasa Arab begini, al-adadu wal ma'dudu. Begini tulisannya. Al-adat, yang dimaksud dengan al-adat itu adalah bilangan. Yang dimaksud dengan al-adat artinya bilangan. Adapun al-ma'dudu maksudnya adalah kata yang dibilangkan. Jadi kita akan menggabungkan antara bilangan dengan kata yang dibilangkan umahat. Kalau saya tanya kepada umahat angka 1 sampai 10 bahasa Arabnya apa? Saya yakin hampir sebagian besar bahkan semuanya nih saya yakin umahat semua sudah hafal. Kalau belum ya harus dihafalkan dari sekarang. Karena dalam pelajaran ini kita tidak hanya menghafalkan angka tapi juga menggunakan kaidah tentang penggunaan angka ketika disandingkan atau disandarkan dengan kata yang dibilangkan. Sebagai contoh misalnya saya coba ingin ingatkan kepada umahat bahwasanya angka 1 sampai 10 bahasa Arabnya adalah 1 wahidun, 2 isnan, 3 salasah, 4 arba'ah, 5 khamsah, 6 sittah, 7 sab'ah, 8 samaniyah, 9 tis'ah, 10 asyrah. Ini ya, bilangan 1 sampai 10. Saya yakin mudah-mudahan umat semua di rumah sudah menghafalkannya. Saya ulang, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah. Nah, biasanya nih kalau umat punya anak-anak nih misalnya masukkan ke PAUD ya atau diajarkan di TK Islam ya tentunya. Akan diajarkan bentuk nyanyiannya seperti ini. Saya sering dengar ini. Wahid isnan salasah arba'ah khamsah sittah sab'ah samaniyah tis'ah, baru kemudian mereka ramai-ramai bilang asyrah begitu ya. Ya itu bisa aja dilakukan begitu biar anak-anak apa mudah menghafal. Nah kalau umat bebas, asalkan jangan dilakukan dengan nada dangdutan ya, itu nanti aneh jadi. Ya, artinya bebas saja, tinggal sebutkan yang penting harus hafal wahid, isnan, salasa. Baik umahat itulah dikenal dengan adat bilangannya.
Insya Allah pembahasan kita hanya akan membahas tentang bilangan 1 sampai 10. Nah, Umat mungkin sudah hafal wahid, innan, salasah begitu ya. Sebab sekarang saya ingin tanya sama Umat. Umat bilangan ini angka 1, wahid, innan, salasah, arba sampai asyarah yang tadi saya sebutkan. Angka ini termaksud isim, fi'il atau huruf? Saya tanya. Isim. Isim, betul sekali. Nah, Umahat, angka ini masuk isim. Sekarang saya tanya. Umahat, isim itu kan kata benda. Kata benda jenisnya sama semua, muzakkar, laki-laki, atau ada muzakkar, ada muannas? Muzakkar dan muannas. Iya, betul. Ada muzakkar, ada muannas. Nah, karena angka ini dia masuk pada isim, maka perhatikan angka ini juga ada muzakkar dan muannasnya, Umahat. Jadi mungkin yang selama ini mungkin Umahat hanya hafalkan wahid, isnan, salasah, arba'ah begitu ya. Ternyata kalau kita ingin bedakan muzakkar dan muannas begini. Kalau kita ingin menyebutkan muzakkar kita bilang wahidun, isnani, salasun, arbaun, khamsun. Gitu dihilangkan tamarbutonya. Tapi kalau Umahat ingin bilang angka dengan bentuk muannas perempuan maksudnya, maka Umat bilangnya begini. Wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Sering dibilangnya gini, salasah, arba'ah, khamsah. Begitu Umat. Nah, Umat harus tahu dulu seperti ini, bahwasanya karena angka ini adalah termaksud dari isim, maka penyebutan kata angka secara asalnya kita sebutkan mau yang muzakkar atau yang muannas. Begitu, Umat. Kalau kita menyebutkannya sendirian, hanya menyebutkan 1, 2, 3, sampai 10, begitu, maka Umahat bebas. Boleh pilih muzakkar atau muannas, nggak apa-apa, bebas. Wahid boleh, wahidah boleh. Isnan boleh, isnatan juga boleh. Salasun boleh, salasatun juga boleh. Begitu. Tapi ketika kita akan belajar ini nih, kaidah adat wal ma'dud, kita ingin menyebutkan 1 buku, 2 buku, 3 buku. Satunya itu angka Umahat. Bukunya itu kata yang dibilangkan. Ketika kita ingin menggabungkan antara angka dengan kata yang dibilangkan, maka kita harus menentukan angka yang kita gunakan ini muzakkar atau muannas. Jadi Masya Allah ternyata kompleks sekali nanti kaidah kita ini akan kita pelajari, bahwasanya angka yang ingin kita sebutkan ketika digabungkan dengan kata yang dibilangkan, maka penentuan antara muzakkar dan muannasnya itu ada kaidahnya. Inilah yang akan kita bahas insya Allah ta'ala. Baik, saya lanjutkan dulu dari ringkasan yang saya tuliskan kepada umat sekalian. Saya langsung ke ringkasan ini ya, maksudnya biar umat bisa membacanya. Nanti kalau kurang jelas, insya Allah akan saya paparkan di papan tulis. Baik, saya lanjutkan. Perhatikan di sini. Tadi sudah kita sama-sama ketahui bahwasannya ada seperti ini ya. Ada, nih, namanya bilangan, sedangkan ma'dud kata yang dibilangkan. Nah, Umahat, kita sekarang fokuskan ke pembahasan adatnya dulu, bilangan. Nah, Umahat, bilangan dalam bahasa Arab, angka maksudnya, angka dalam bahasa Arab. Untuk menyebutkan angka dalam bahasa Arab, para ulama membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama dikenal dengan adadun mufrad. Kita mengungkapkan angka dengan angka satuan, yaitu bilangan 1 sampai 10. Maaf, ini salah ya, bukan 9. Saya lupa, ini mau dikoreksi ini. Saya lupa mulu mau diganti 1 sampai 10. Itu adad mufrad namanya. Nah, Umahat sekarang belajarnya harus mengungkapkan bentuk muzakkar dan muannasnya. Begini contohnya, wahidun, kalau muannasnya wahidatun. Isnan, isnatan. Salasun, salasatun. Jadi yang sebelah kanan ini muzakkar, sebelah kirinya muannas. Arbaun, arba'atun. Khamsun. Ini ada tukang tali jerat ini masuk. Baik. Khamsun, khamsatun.
Sittun sittatun. Terusnya ya sampai sab'un sab'atun, samanin samaniyatun, tis'un tis'atun. Memang begini nih samanin nih umaha nih asalnya. Bentuknya dia kalau dijadikan muzakkar dibaca dengan samanin. Jadi ya-nya matanya buang, dihilangkan. Dibaca apa? Samanin. Ya, tis'un tis'atun. Tambahin satu lagi asyrun dan asyaratun ya. Asyarun dan asyrun dan asyarah. Asyrun dan asyaratun. Nanti insya Allah akan dibahas. Nah, inilah umahat yang dikenal dengan adat mufrad dalam bahasa Arab, angka satuan. Kemudian saya berikan dalam footnote-nya di sini dalam catatan kaki, perhatikan. Nah, umat mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya sering mendapatkan ada kata ahadun, begitu ya, ahad. Ini saya berikan catatan kaki karena penting sekali untuk mengenal perbedaan antara wahidun dan ahad. Baik, mungkin umahat ada yang pernah bertanya, atau apa maksudnya, mungkin ada di antara umahat yang memiliki satu pertanyaan begini. Apa bedanya antara wahid dan ahad? Ya, wahid satu, ahad juga apa? Satu. Nah, saya berikan di sini dalam footnote-nya bahwasannya dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari wahid dan ahad. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah berpendapat keduanya memiliki makna yang sama. Jadi wahid dan ahad itu sama, artinya satu. Adapun kebanyakan para ulama di antaranya Az-Zuhri rahimahullah berpendapat bahwasanya keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang secara ringkasnya kata wahidun, kalau kita menyebutkan kata wahidun, maka kata wahidun ini angka satu tapi masih memungkinkan adanya yang kedua. Sedangkan kata ahadun hanya menunjukkan makna satu dan tidak mungkin ada yang kedua. Gampangnya begini. Sebagai contoh saya berikan di sini. Zaidun la yuqawimuhu wahidun. Artinya Zaid tidak dikalahkan, la yuqawimuhu itu tidak dikalahkan. Oleh siapa? Oleh wahidun, oleh seseorang. Artinya oleh satu orang. Ya kalau satu orang nggak kalah dia. Tapi kalau misalnya ada dua orang, ya bisa kalah. Ada kemungkinan. Artinya, oleh seorang aja. Tapi kalau misalnya yang lainnya bisa kalah. Zaid. Tapi kalau saya sebutkan, Zaidun la yuqawimuhu ahadun. Kalau saya bilang, Zaidun tidak dikalahkan oleh ahadun di sini. Pakainya seorang pun. Jadi kalau ahadun, seorang pun tidak ada yang bisa mengalahkan Zaid. Jadi menunjukkan apa? Tidak ada lagi yang kedua. Gampangnya gini lagi saya bilang. Ma fi baitin wahidun. Di rumah ini, au ma fi hadzal baiti wahidun. Di rumah ini nggak ada satu orang. Satu orang nggak ada. Tapi memungkinkan ada berapa? Ada lebih dari satu. Karena saya bilang apa? Ma itu kan tidak. Ma fil baiti wahidun. Di rumah itu nggak ada satu orang. Tapi memungkinkan kalau nggak ada satu berarti ada berapa? Lebih dari satu. Tapi kalau saya bilang ma fil baiti ahadun. Di dalam rumah saya pakai tidak ada di dalam rumah ahadun, pakai ahadun. Tidak ada dalam rumah seorang pun. Maksudnya apa? Seorang aja nggak ada. Apalagi dua, tiga, dan selebihnya. Paham bedanya ini? Saya ulang lagi. Kalau mat bilang ma fil baiti wahidun, ma fil baiti wahidun pakai wahid artinya di rumah tidak ada satu orang. Berarti masih ada kemungkinan berapa? Ada dua, tiga dan sebagainya. Karena nggak ada satu orang. Tapi kalau mat bilang ma fil baiti ahadun, di rumah tidak ada satu orang pun pakai ahad. Berarti satu orang aja nggak ada. Apalagi dua dan seterusnya. Itulah bedanya. Oleh karena itulah kita dapati ya, ini sebagai faidah buat umahat. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas ayat 1, Allah mengungkapkan dengan apa? Qul huwallahu ahad. Begitu ya? Bukan Allah menyebutkannya Qul huwallahu wahid. Begitu kan? Katakanlah dia Allah ahad. Artinya apa ahad? Yang maha esa. Artinya satu-satunya. Allah itu satu dan tidak mungkin dua dan seterusnya.
Karena ingin menyebutkan pembatasan hanya satu dan tidak seterusnya, makalah digunakan dalam surat Al-Ikhlas itu menggunakan kata ahad dan bukan menggunakan kata wahid. Oleh karena itulah Allah mensifati ya dengan kata ahad. Namun manusia nggak boleh dibilang dia dengan ahad. Misalnya apa? Zaidun ahadun fil karom. Karom itu artinya dermawan. Kita bilang Zaidun ahadun. Kalau ahadun berarti Zaid adalah satu-satunya orang yang dermawan. Mungkin nggak umahat? Orang yang dermawan itu hanya Zaid atau banyak orang yang dermawan? Tidak mungkin. Banyak. Ya, orang dermawan itu banyak. Makanya tidak boleh seorang itu disifati dengan ahad. Hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di sini tidak mungkin kita gunakan Zaidun ahadun fil karom. Makanya biasanya kita gunakan kata wahid. Kita gunakan kata ahad ketika kita ingin mengungkapkan satu kalimat yang memang hanya satu, tidak mungkin ada ya kedua. Itu artinya bedanya antara ahad dan wahid. Baik, ini yang saya sampaikan tentang ahad dan wahid. Baik, saya lanjutkan kepada umat semua. Baik, tadi yang pertama bagiannya namanya adat mufrad, angka satuan. Kemudian ada lagi yang kedua, dikenal dengan adat murakkab. Dikenal dengan istilah adadun murakkab. Ya, adadun murakkab. Itu adalah angka yang tersusun dari dua kata. Ini penyebutannya angka 11 sampai 19. Saya tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan secara terperinci tentang adat murakkab ini karena belum menjadi pembahasan umahat di kesempatan sore hari ini. Hanya saya jelaskan ini loh, kalau umat dengar ada kata adat murakkab, maksudnya adalah angka 11 sampai 19. Penyebutannya ahada asyar, isna asyar, salasa asyarah, arba'a asyarah, khamsa asyarah. Begini, ini yang muzakkar, yang kanan, kalau kirinya muannas. Saya nggak sebutkan semuanya secara terperinci. Hanya saya ingin menjelaskan kalau umat mendengar ada adat murakkab, ini maksudnya 11 sampai 19. Pembahasan kita hanya membahas tentang adat mufrad aja 1 sampai 10. Kemudian yang ketiga dikenal dengan adat ukud namanya. Jadi umat kalau mendengar ada istilah adat ukud, maksudnya adalah angka puluhan. Asyrah saya sampaikan tadi, nanti umat yang sudah memprint ya, sudah memprint atau yang belum, nanti mohon untuk dihapus aja. Asrahnya ini masuk tadi ke mufrad tadi. Kalau angka puluhan maksudnya 20, 30, bilangannya begini. Ishrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Ya, sampai masuk di sini mi'ah dan alfun, ratusan dan ribuan. Kalau 100 bilangnya mi'ah. Kalau 1000 alfun. Nanti ini ada pembahasannya lagi insya Allah. Saya ingin menyebutkan kepada umahat, inilah yang dimaksud dengan adat ukud. Yang ketiga. Adapun yang keempat dikenal dengan istilah adat ma'tuf namanya. Adat ma'tuf artinya penggabungan dua angka yang digabung dengan tambahan wawu atof. Digabung dengan tambahan wawu atof. Misalnya begini, 21. Gimana Bu Dede? Kenapa Bu? Enggak Pak. Baik, saya lanjutkan. Adat ma'tuf itu angka yang disandirkan digabungkan dengan wawu atof. Misal ketika umat ingin bilang 21, maka umat bilang wahid wa ishrun, 22, isnan wa ishrun. Jadi tinggal tambahkan satuan dan puluhannya. Ketika umat ingin bilang 31, tinggal tambahin aja wahid wa salasun, diganti isnan wa salasun, salasah wa salasun, arbaun wa salasun. Nah, begini. Ini adalah cara penyebutan adat ma'tuf yang sering kita sebutkan dengan 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, terus sampai 99. Begini cara penyebutannya. Namanya adat ma'tuf. Dan ini juga saya sampaikan, belum kita bahas secara terperinci, nanti ada pembahasannya lagi. Kita baru akan membahas adat yang pertama, yaitu adat mufrad umahat. Nah, saya sampaikan di sini ya. Dalam pelajaran ke-19 sampai dengan pelajaran ke-20 sampai dengan pelajaran ke-20 dari kitab Bulughul Wajil 1 ini, penulis menjelaskan kepada kita kaidah adat dan ma'dud untuk bilangan 1 sampai 10 aja. Jadi pembahasan kita hanya ini.
1 sampai 10. Terus yang mana? Kapan dong Ustaz adat ma'tufnya, adat ukutnya yang tadi sebutkan, kemudian adat murokkabnya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya di jilid kedua. Itu lengkap bahkan umahat. Nanti umat belajar penyebutan angka sampai jutaan. Nanti belajar bagaimana umat menyebutkan 1.999.999.999 rupiah. Tapi dengan bahasa Arab. Ya. Atau nanti umat akan sebutkan belajar 123.445 dolar. Bagaimana itu bahasa Arabnya? Itu ada kaidahnya ternyata. Nah, nanti insya Allah untuk lengkapnya akan dibahas di jilid berikutnya. Kita hanya baru belajar mengenal 1 sampai 10 ya. Mohon dipahami. Jadi kalau disebutkan semua tadi ada 4 bagian, kita hanya membahas 1 bagian yang pertama. Baik, kemudian saya berikan pertanyaan dalam tulisan ringkasan yang saya buat. Apa tujuan dari mempelajari kaidah adat ma'dud ini? Jawabannya adalah yaitu agar kita mengetahui bentuk adat bilangan yang kita gunakan. Apakah adat muzakkar atau adat muannas? Ini tujuannya. Jadi kita belajar kaidah adat ma'dud ini karena saya sampaikan tadi angka itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Umat mungkin bertanya, Ustadz kapan sih saya gunakan angka yang muzakkar? Kapan sih saya gunakan angka yang muannas? Jawabannya adalah kalau umat udah belajar adat ma'dud. Kalau umat belum belajar kaidah adat ma'dud, saya yakin dan pastikan sekali umat tidak akan pernah tahu apa yang harus umat gunakan. Angkanya yang muzakkar atau yang muannas, itu umat tidak tahu. Makanya umat akan belajar ini agar umat bisa tentukan apa yang harus umat gunakan. Baik, lanjutkan. Kita semua telah mengetahui bahwasannya isim kata benda bila dilihat dari jenisnya terbagi menjadi 2 bagian, isim muzakkar dan isim muannas. Dan adat masuk ke dalam golongan isim kata benda, maka dari itu adat bilangan ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Bagaimana saya sampaikan tadi. Kapan kita gunakan adat muzakkar dan kapan kita gunakan adat muannas? Jawabannya adalah yaitu pada saat ada kata yang ingin dibilangkan. Ya. Jadi kalau ditanya, Ustaz kapan sih kita gunakan muzakkar dan muannas? Ketika umahat ingin menggabungkan kata benda dengan kata yang dibilangkan. Begini umah, biar gampangnya. Saya tulis di sini ya, dengan tulisan teks begini. Nih, saya tulis di layarnya. Biar saya enggak papan tulis. Saya buat besar seperti ini. Biar umat lihat di layarnya. Perhatikan. Umahat, ketika umahat ingin bilang, misalnya hanya angkanya aja. Umahat ingin bilang 1, 2, 3. Hanya itu aja yang disebutkan. Maka saya sampaikan pada umahat boleh pilih bebas. Boleh umahat bilang begini, wahid, 1. Pakai muzakkar. Boleh umahat bilang pakai muannas, wahidatun. Begitu, bebas. Nggak salah. 1 bahasa Arabnya apa? Wahid. Yang sebelah bilang wahidah. Dua-duanya benar. Muzakkar, muannas boleh dipakai. 2 bahasa Arabnya apa? Apa umat 2 bahasa Arabnya? Coba saya tanya. 2 bahasa Arabnya isnan. Boleh gak saya buat isnatan? Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Karena saya hanya menyebutkan angkanya aja. Maka umat kalau angkanya saja yang disebutkan, umat bebas ya. Boleh muzakkar, boleh muannas. Coba saya tanya sama umat lagi. Angka 3 bahasa Arabnya apa 3? Salah, yang betul salasun atau salah satun? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Pemahat boleh bilang salasun, boleh bilang salah satun. Bebas. Mau pakai muzakkar boleh, muannas boleh. Kok boleh sih Ustaz? Boleh. Karena kita hanya menyebutkan angkanya saja. Hanya menyebutkan apa? Angkanya saja. Nah, umahat akan tentukan, harus wajib umat tentukan, harus pakai muzakkar, nggak boleh muannas. Atau sebaliknya, saya harus gunakan muannas, nggak boleh muzakkar. Itu terjadi ketika umahat ingin menggabungkan kata benda dengan bilangan. Contoh saya bilang begini. Ketika umat ingin bilang 1 buku, begini. Umat tahu buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nah, maka dalam bahasa Arab ketika umat ingin bilang 1 buku, gini bilangnya.
kitabun wahidun. Wahidun. Begini. Pakai muzakkar. Ustaz, boleh nggak Ustaz saya pakai muannas wahidatun? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini sudah penggabungan antara angka dengan kata benda. Ada kaidahnya. Kalau satu buku memang harus kitabun wahidun. Karena kitabnya muzakkar, maka angkanya harus muzakkar. Gitu, Mah. Ketika umat ini bilang satu tas begini. Kan menggabungkan nih kata benda dengan kata benda dengan bilangan kan? Wahidatun. Ah, benar. Apa bahasa Arabnya tas? Hakibatun, betul. Nah, umahat pakainya wahidun atau wahidatun? Wahidatun. Umahat wajib menggunakan wahidatun. Kenapa sih Ustaz nggak boleh milih-milih aja muzakkar muannas? Karena sudah penggabungan antara kata benda dengan angka. Ketika menggabungkan angka dengan kata benda, maka umahat wajib menentukan salah satunya, muzakkar atau muannas. Taunya bagaimana Ustaz? Ya harus dipelajari. Ini namanya kaidah adat ma'dud umahat. Jadi angkanya ini namanya adat, kitabunnya namanya ma'dud. Hakibahnya ma'dud, dibilangkan wahidah, namanya dikenal dengan angka adat. Adat ma'dud istilahnya begitu. Coba lagi saya tanya sama umahat. Kalau saya ingin bilang 2 rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Rumah itu. Baitani. Ya kan? 2 rumah. Saya pakainya isnani atau isnatani umahat? Isnani. Masya Allah. Betul. Pakainya isnani. Karena harus sama-sama muzakkar. Muzakkar. Betul. Kalau saya bilang 2 mobil. Mobil. Apa bahasa Arabnya? Saya rotani isnatani. Masya Allah, Bu Retna ini luar biasa. Barakallahu fiik. Paling kencang dan betul Bu jawabannya, Masya Allah. Luar biasa, tuntas. Barakallahu fiik. Semangat terus Bu Retna ini, Masya Allah luar biasa. Nggak di kelas, nggak di online, terus semangat, Masya Allah. Saya rotani, ya. Kita bilangnya isnatan. Kenapa pakai isnatan, nggak pakai isnani? Apa jawabannya? Karena dia muannas. Iya, karena sayarahnya muannas, maka angkanya juga ikut muannas. Isnatan, maaf ini kurang tak. Isnatan. Begini umahat. Jadi intinya saya ingin sampaikan kepada umahat, angka itu kalau disebutkan secara sendirian, maka umahat boleh pakai muzakkar atau muannas. Bebas umat pilih yang mana aja. Tapi ketika umat sudah menggabungkan satu buku atau satu tas, satu rumah atau 2 rumah, 2 mobil, 2 meja, 2 sekolah, 2 universitas. Artinya umahat menggabungkan antara angka dengan kata yang dibilangkan, maka umahat tidak bisa asal pilih, tapi harus apa? Melihat kaidahnya. Yaitu kaidahnya nama dikenal adat ma'dud. Baik, langsung aja saya jelaskan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya nanti juga akan dilihat dalam contoh yang diberikan oleh penulis ya dalam pelajaran 19 dan 20. Saya lanjutkan. Berikut penjelasannya. Oleh karena itu saya sampaikan ya, jawabnya kalau ditanya tadi maaf saya ulang. Kapan kita gunakan adat muzakkar dan kapan kita gunakan adat muannas, yaitu pada saat kata yang ingin dibilangkan yaitu pada saat ada kata yang ingin dibilangkan. Artinya tak kala menggabungkan antara angka dengan ma'dud, maka wajib menentukan. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk mempelajari kaidah ini, yaitu kaidah adat dan ma'dud. Berikut penjelasannya. Begini penjelasannya. Kaidah yang pertama dibagi 2. Kan kita belajar 1 sampai 10. Kaidah adat ma'dud yang pertama akan dibedakan. Yang pertama pelajaran tentang menentukan angka 1 dan 2. Begini. Karena kita akan membahas mengungkapkan angka 1 dan 2. Begini kaidahnya Om. Ketika kita menyebutkan ada 1 sampai 2, kaidahnya adalah adat. Adat itu bilangan ya. Angkanya, angka adat itu istilah buat angka. Adat, angka atau bilangan datang mengikuti jenis muzakkar dan muannas pada ma'dudnya. Jadi kalau misalnya kata yang dibilangkan muzakkar, maka untuk angka 1 sampai 2 angkanya harus mengikuti yang dibilangkan. Muzakkar. Betul, muzakkar muannasnya.
Ketika umat ingin bilang seperti tadi ya, satu, nih ada di sini contohnya satu pelajar, pelajarnya laki-laki, satu pelajar, nih pelajar. Tolibun wahidun. Betul, maka umat bilangnya tolibun wahidun. Hati-hati jangan kebalik ya, bahasa kita kan satunya dulu nih, jangan dibalik. Wahidun tolibun. Nah ini salah, ini namanya cok gali cok ya, dicocok-cocokin sama bahasa kita. Ya, wahidun tolib. Ini kebalik. Ada kaidahnya. Dalam bahasa Arab menyebutkan satu pelajar, pelajarnya dulu. Tolibun wahidun. Sebagaimana yang ditulis dalam ringkasan atau dalam tulisan diktat yang saya berikan pada umahat. Tolibun wahidun. Kalau satu pelajarnya perempuan, satu pelajar perempuan, kita bilangnya apa? Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Sahih, talibatun wahidatun. Ini kalau seandainya pelajaran perempuan. Jadi artinya angka itu kalau 1 sampai 2, muzakkar dan muannasah mengikuti kata yang dibilangkannya. Baik, saya ganti ya sesuai dengan yang saya tulis di sini. 2 pelajar laki-laki, 2 pelajar laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Ya, tolibani iya, tolibani isnani, betul. Kalau saya ganti 2 pelajarnya perempuan, apa bahasa Arabnya? Jamil, tolibatani isnatani. Baik, sekarang saya ganti dengan kata yang lainnya. Yang ini saya hapus terlebih dahulu. Coba siapa yang bisa jawab nih? Saya berikan soal buat pemahat. 1 sampai 2 dulu ya, karena 3 sampai 10 beda lagi kaidahnya. 1 sampai 2 dulu. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu sekolah? Bahasa Arabnya apa? Silakan. Madrasatani. Salah. Satu. Sekolahnya. Madrasatun wahidatun. Masya Allah. Madrasatun wahidatun. Iya, sahih tadi Bu Madrasatun Adis dengan wahidatun. Bu Dede, Bu Endah, sahih betul. Madrasatun, Masya Allah, madrasatun wahidatun. Madrasatun wahidatun. Baik, coba saya tanya. 2 perpustakaan. Siapa yang bisa jawab dengan bahasa Arab? Fadol. Siapa? Maktabatani. Maktabatani. Ahsan. Maktabatani. Isnatan. Masya Allah. Karena sama-sama muannas, maka pakainya isnatan. Baik. Yang repot tuh kalau nggak tahu kosakata, perpustakaan apaan ya? Cari kamus dulu. Ya, itu kelamaan jadinya. Nah, tapi kalau hafal ya bagus. Coba saya tanya sekarang 2 baju. Baju bahasa Arabnya apa yuk? Komis. Jamil. Komisani. Isnani. Bukan isnatan. Isnani. Karena kan muzakkar. Isnani. Baik. Lagi. 1 tempe ya, itu nggak bisa ya. Ya nggak bisa. Ya. Iya. 1 pulpen deh, pulpen, silakan. Qalamun wahidun. Iya, qalamun wahidun. Bisa ya, ini contohnya ya. Nanti kita belajar ini nih dalam pelajaran 19. Jadi umahat, saya ulang kembali, saya pelan-pelan ini. Untuk penyebutan angka 1 dan 2, kalau umat ingin menyebutkan angka dengan kata yang dibilangkan, maka lihat seperti ini bentuknya. Angka itu ditaruh di belakang. Begini ya. Dan angkanya, muzakkar dan muannasnya tergantung dari kata yang dibilangkan sebelumnya. Kalau misalnya kata yang dibilangkan muannas, maka angka yang digunakan muannas. Seperti contoh ini ya, madrasatun wahidah. Maktabatani isnatani. Begitu ya.
Kalau misalnya kata yang dibilangkannya muzakkar, maka angkanya ikut muzakkar. Komisoni isnani. Kalau satu pulpen, qalamun wahidun. Sampai sini bisa dipahami nggak? 1 sampai 2 dulu nih. Kalau bisa, saya lanjut ke 3 sampai 10. Paham? Coba saya tanya satu Ustaz. orang ya. Apa? Tanya dulu. Iya. Untuk yang 2 itu adatnya sebenarnya nggak perlu disebutkan, bisa ya Ustaz? Memang, kalau nggak disebutkan juga nggak apa-apa, bisa. Karena alif dan nun sudah menunjukkan angka 2. Sama dengan seperti Umat bilang, mardosatun, nggak disebutkan lagi wahidatun juga tidak mengapa. Ya. Tapi terkadang memang ditulis. Kenapa? Untuk memberikan penekanan dan sekaligus mengingatkan kembali tentang kaidah ini angka. Begitu Bu Menik. Iya. Ya. Kasih Karena ya, kita Ustaz. sedang belajar angka, artinya kita ingin menyebutkan angka, maka disebutkan lebih bagus ya. Tapi kalau nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Begitu Bu Menik, cukup jawabannya? Iya. Baik. Kasih. Coba ya, saya acak ini. Saya minta coba jawab satu orang. Coba saya minta Bu Sari. Bu Sari. Bu Sari, sebelum saya masuk 3 sampai 10. Bu Sari, bisa dihidupkan mic-nya? Ya, Ustaz. Bisa ya. Coba Ibu, saya hapus dulu ini contekannya. Iya. Coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Pakai angka ya. Disebutkan angkanya. Ini Bu. 1 mobil Bu. Silakan. Apa bahasa Arabnya? Sayyaratani wahidatani. Satu. Sayyaratun wahidun. Kalau wahidun salah Bu Sari, karena kan beda muannas muzakarnya. Tadi di belakang tuh ada kasih tahu tuh apa yang betul. Wahidatun Bu Sari ya. Ingat Ibu harus sama Bu. Baik. Lagi Bu, satu lagi. Ibu. Nih. 2, sekarang 2 Bu. 2 mobil Bu, silakan. Sayyaratani isnani. Isnatani. Isnatani. Iya. Kalau isnani salah Bu. Isnani kan beda tuh jenisnya. Ya, sayyaratani muannas, isnani muzakkar. Bisa dipahami nih Bu, Bu Sari ya. Jadi harus sama Bu, muannas muzakkar. Paham Bu? Baik, Ustaz. Satu lagi deh, terakhir Bu buat Ibu nih. 2 buku tulis, daftarun, buku tulis. Silakan Bu. Daftaroni isnatani. Ibu balik-balik nih. Daftaroni Isnani. Isnani. Karena kan daftarun muzakkar Ibu, nggak ada tamar butonya. Oh iya. Iya, begitu ya Ibu ya. Iya. Baik. Coba saya minta satu lagi deh. Syukran Bu Sari ya, barakallahu fiik. Coba satu lagi, coba saya minta Bu Retna deh yang paling semangat nih. Coba Bu Retna. Bu. 2 mata Bu. 2 mata. Ainun ya Ustaz. Ainun, betul. Ainun isnani. Ainun isnatani, dia karena mu'anas. Masya Allah, betul. Cuma ainunnya jadi muannas dulu. Ainun jadi Ainani. Isnatani. Iya, begitu. Barakallahu fiik. Betul Ibu. Ingat kembali ya, karena dia berpasangan, maka angkanya pun ikut muannas. Ainani isnatani. Nah, cukup Bu Ratna, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ainani isnatan. Betul. Karena ainun berpasangan, maka angka yang digunakan juga muannas. Baik, Ummahat, inilah kaidah untuk angka 1 sampai 2. Begini, angkanya muzakkar dan muannas mengikuti kata yang dibilangkan. Kalau umat nggak disebutkan angkanya juga tidak apa-apa ya. Tapi karena kita sedang belajar adat ma'dud, maka sebaiknya biar umat nggak lupa kaidah ini, sebutkan saja angkanya dan itu lebih bagus. Baik, saya lanjutkan ke angka 3 sampai 10. Tadi baru 1 sampai 2 Ummahat. Sekarang 3 sampai 10. Coba bayangkan Ummahat, 1 sampai 2
dengan 3 sampai 10 aja udah beda. Bagaimana kita kalau lanjutkan 11 sampai 20? Iya, iya. 20 sampai 3 itu beda-beda semua. Iya. Kaidahnya luar biasa nih, bahasa Arab kompleks sekali. Penyebutan angka saja ada kaidahnya. Baik, saya lanjutkan. Ya, sebentar ya. Nah, di atas. Maaf ini ada sedikit gangguan. Sabar ya. Ini karena Pentiumnya juga rendah ini. Baik. Yang kedua, adat dan ma'dud untuk 3 sampai 10. Nah, umat ketika ingin menyebutkan misalnya 3 buku, 4 buku, 5 buku, 6 buku, sampai 10 buku. Sampai 10 dulu, jangan 11 nanti beda lagi. Jangan banyak-banyak, sampai 10 dulu. Kalau umat ingin menyebutkan 3 meja, 4 meja, terus sampai 10 meja, maka 3 sampai 10 ada kaidahnya tersendiri yang berbeda dengan 1 dan 2. Apa itu kaidahnya? Nih yang saya berikan tanda ya. Kaidahnya 1, yang pertama. Adat dan ma'dud terbentuk seperti kaidah idofah. Kaidahnya seperti idofah. Jadi nanti ma'dudnya mudof, adatnya mudof, ma'dudnya mudof ilaih. Nanti akan dilihat dengan contoh lebih mudah. Yang kedua, ma'dud datang dalam bentuk jamak. Ma'dud datang dalam bentuk jamak. Yang ketiga, adat datang berlawanan dengan jenis muzakkar dan muannasnya. Saya ulang, adat datang berlawanan dengan jenis muzakkar dan muannas pada ma'dudnya. Ketika dalam keadaan mufrad atau tunggal. Nah, ini bagaimana sih maksudnya? Lebih jelasnya saya berikan contoh begini umat. Nggak langsung ke bawahnya, saya langsung berikan contoh di layar. Bisa umat lihat dengan tulisan. Contoh nih. Biasanya kan pertanyaannya begini, Umat. Kam berapa? Kam ibnan. Karena setelah kam wajib dalam keadaan fathah tanwin. Pelajaran 18. Kam ibnan laki. Pertanyaannya begini. Berapa saudara? Berapa anak laki-laki yang kamu punya? Begini ya. Kalau umat ingin bilang saya punya 1 anak laki-laki, berarti umat gunakan kaidah tadi tuh yang di atas sebelumnya. Li ibnun wahidun. Ini angkanya tuh di belakang. Tadi ya 1 sampai 2. Kalau umat ingin bilang saya punya 2 anak laki-laki, maka umat bilang li ibnani wahidani. Jawahidani. Ibnani. Ya, asanani 2. Ya. Li ibnani isnani seperti di atas tadi. Ini kalau 1 sampai 2 begini. Nah, ketika umat ingin ubah sekarang jadi saya punya 3 anak laki-laki, berarti kaidah yang umat gunakan kaidah 3 sampai 10. Bagaimana kaidahnya? Begini. Umat ingin bilang dalam bahasa kita, saya tulis bahasa kita dulu. Saya punya 3 anak laki-laki. Kalau saya punya kan li, lihat nih. Nah, Mahat lihat kaidahnya tadi yang saya sebutkan di bawah. Li saya punya, lihat adat dan ma'dud seperti kaidah idofah. Maksudnya apa? Nanti umat jadikan angkanya duluan disebutkan. Jadi umat sebutkan salasunnya dulu. Cuma untuk menyebutkan salasun atau salah satun, umahat harus lihat angka yang dibilang kata yang dibilangkan. Sekarang saya ingin tanya umahat, anak laki-laki itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena anak laki-laki muzakkar, maka umahat gunakan angkanya muannas. Kebalikan loh. Jangan pusing ya. Li salah 1, begitu. Salah 1. Jadi Kemudian anaknya karena sudah angkanya 3 wajib dijamakkan. Jadi umat juga harus tahu jamaknya apa. Ibnu jamaknya abna. Nah, ini lihat karena bentuknya idofah mudof ilaih, maka kata abnanya wajib ini dia. kasroh. Dikasrohkan. Lihat umat bilang li salah 1 abnain. Nah, umat bilang lagi
Li arba'atu abna'i. Jadi untuk penyebutan adat ma'dud 3 sampai 10, angkanya dulu yang disebutkan, dan angka ini umat tentukan muzakkar dan muannasnya berkebalikan dari kata yang dibilangkan setelahnya. Nah, lihat umat, salah satu dia mudhof, abna'in mudhof ilaih. Umat lihat ma'dudnya dijamakan, kemudian angkanya bertolak belakang. Nanti umat bilang li khamsatu abna'in dan seterusnya. Khamsatun abna'i. Nanti kita bahas ini ya lebih lanjutnya. Baik, saya pindah sekarang ke sini. Ke muannas sekarang. Karena pertanyaannya gini. Kam bintan laki? Bintan laki. Berapa anak perempuan yang kamu punya? Kalau umat yang bilang saya punya 1 anak perempuan. Bagaimana bilangnya? Li Binta. Li Bintan wahidun. Li bintun wahidatun. Nah, insya Allah ini umahat kalau belajar adat ma'dud, bismillah kita akan mendapatkan faedah sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aql. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab ini akan memperkuat daya ingat kita. Kenapa? Coba aja umat bayangkan, umat akan berpikir angka yang saya gunakan muzakkar muannas yang selalu dipikirkan. Ya, karena otak kita akan bekerja ekstra. Benar. Kita tentukan muzakkar muannas, ini tergantung dari ini baru adat ma'dud, belum lagi dalam kaidah-kaidah yang lainnya. Karena Masya Allah kaidah bahasa Arab itu kaidah yang paling kompleks. Sampai dalam angka aja ada kaidahnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Kam bintan laki li bintun wahidatun. Kalau saya bilang saya punya 2 anak perempuan, saya bilangnya apa? Li bintani Itu bintani. isnata. Isnatani. Iya, begini. Isnata. Ya, sama-sama muannas. Tapi kalau umat ingin bilang saya punya 3 anak perempuan, bagaimana? Li. Baik, saya ingin tanya, umat pakai salasun atau pakai salasatun? Salasun muzakkar. Masya Allah, betul. Pakainya salasun muzakkar karena kalau sudah 3 sampai 10 bertolak belakang. Kemudian bintunnya umat bilang salasu bintin, bintani atau banatin dijamakkan. Mana yang benar? Karena dijamakkan. Iya, karena sudah angka 3, maka kita wajib jamakkan dan ma'dudnya wajib majrur sebagai mudhof ilaih. Li salasu banatin. Kalau mat ingin bilang saya punya 4 anak perempuan, bagaimana bilangnya? Li arba'un banatin. Iya, li arba'u banatin. Ya, nanti dan seterusnya nih umahat. Inilah umahat yang akan kita pelajari nih di pelajaran 19 ini. Umat belajar penyebutan angka dan kata yang dibilangkan. Nah, penting nih belajar ini jangan sampai nanti umat ingin bilang ya, saya punya, kalau ditanya kam binanlakan atau umat nanti baca dalam Al-Qur'an bingung kan bentuknya karena belum belajar. Nanti misalnya ada kalimat aja ya yang kita sebutkan, misalnya saya punya 5 anak laki-laki misalnya, anak laki-laki. Karena umat belum belajar, nanti jawabnya gini. Iya, limanya dulu li khamsun ibnun. Begitu ya. Ini salah. Dikiranya apa sama? Li khamsun atau khamsatun ibnun. Ini enggak. Li khamsatun. Iya, ini salah ya. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Grammarnya salah ini. Yang betul harusnya apa? Li khamsatun abnain. Nah, begini. Ya, begini umat. Li khamsatu abnain. Nah, ininya saya sampaikan pada umat semua bahwasannya inilah yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas nanti tentang kaidah adat ma'dud. Latihan-latihannya alhamdulillah penulis menyampaikan kaidah ini menjadi 2 pelajaran umahat, pelajaran 19 dan pelajaran 20. Jadi pelajaran 19 kita akan belajar adat muzakkarnya dulu, baru kemudian 20 gabungan muannas dan juga muzakkar. Jadi insya Allah akan dipermudah oleh penulis hafizahullah ta'ala. Nah, di sini langsung aja saya selesaikan dulu ringkasan yang saya sebutkan pada umahat. Jadi untuk penyebutan 3 sampai 10 saya ringkas di sini nih umahat, bisa dilihat
salah satu tulabin. Kalau tiga pelajar perempuan, salah satu tolibatin. Lihat salah satunya muzakkar, tolibatinnya muannas. Arba'atu tulabin, lihat berkebalikan ya. Kalau sudah 3 sampai 10, maka kita menyebutkan angkanya berkebalikan dengan ma'dudnya, kemudian berbentuk idhofah, dan lihat ma'dudnya dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih. Baik, inilah yang dimaksud dengan kaidah adat dan ma'dud. Terakhir, bahwasanya keterangan adat bilangannya ini harokat akhirnya bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya di dalam sebuah kalimat. Jadi kata salah satunya bisa domah. Misal, khoroja salah satu tulabin. Telah keluar 3 orang pelajar. Maka salah satu karena salah satu di sini sebagai fa'il. Li salah satu tulabin. Salah satunya kasroh. Kenapa? Karena ada li-nya. Li kan huruf jar, maka kasroh. Nah, adapun mansub maka belum dibahas, nanti akan dipelajari di pelajaran jilid 2 insyaallah. Baik, inilah ummahat secara muqaddimah pendahuluan tentang kaidah adat ma'dud. Untuk lebih jelasnya, lebih gampangnya lagi, kita langsung akan melihat contoh-contoh kalimat dan juga kaidah yang akan dijelaskan oleh penulis di pelajaran 19 dan juga di pelajaran 20 insyaallah ta'ala. Baik, langsung aja silahkan dibuka di kitab dulu seluruhnya di pelajaran 19. Kita awali dengan membaca percakapan yang di dalamnya ada kaidah adat ma'dudnya. Istami'na jayyidan hadhil qira'ah. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Percakapan ini berlangsung antara mudir dan mudaris, guru dan juga kepala sekolah. Istami'na jayyidan hadhil qira'ah. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Cukup didengarkan dulu ya, pemahaman. Jangan diikuti bacaannya. Dengarkan dan perhatikan. Dalam percakapan ini banyak sekali penulis menyampaikan contoh penggunaan adat ma'dud yang tadi saya sampaikan di muqaddimah. Yang nantinya kita akan bahas lagi lebih lanjut kaidahnya dan latihan-latihannya. Istami'na jayyidan, dengarkan baik-baik hadhil qira'ah, bacaan ini. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu fihi 'asharatu tullabin jududin. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin? La. Hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salah satu tullabin minal Filipini wa arba'atu tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara.
Wa samaniyatu tullabin min Almania. Wa sittatu tullabin min Faransa. Wa tis'atu tullabin minal Yunani. Syukran ya Syekhu. Syukran ya Syekhu. Wal'an istami'na jayidan hadil qira'ah summa karirna hadil qira'ah maratan ukhra. Sekarang saya bacakan kembali dan umahat semua di rumah untuk mengikuti bacaan ini ya. Istami'na summa karirna. Dengarkan, ikuti bacaannya. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu. Taliban jadidan fi faslika ya Syekhu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Fihi Asyaratu tullabin jududin. Min ainahum. Min Ainahum. Akulluhum min baladin wahidin. Min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin. La hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin minal Filipini. Minhum salasatu tullabin minal Filipina. Filipini, bukan Filipina. Ini yang Filipina. ini. Saya ulang. Minhum salasatu tullabin minal Filipini. Minhum Salasatu tullabin minal Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa arba'atu minal Yabani. Wa talibani minas Sini. Wa talibun wahidun min Malaysia. Wa talibun wahidun min Malaysia. Iya. Afi faslika tullabun min Amerika. Afif. Talibun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Na'am. Sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. Ahum jududun. La hum kudama. Lahum Kudama. Kam taliban fihi min Uruba. Kam taliban fihi min Uruba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. Wa samaniyatu tullabin min Almania. Wasamaniyatu tullabin min Almania. Wa sittatu tullabin min Faransa. Wasitatu tullabin min Faransa. Wa tis'atu tullabin minal Yunani. Wasitatu tullabin minal Yunani. Syukran ya Syekhu. Syukran ya Al-Syaihu. Umat fillah azan Allah wa yakuna jami'an. Setelah kita membacanya bersama, kita akan sama-sama memahami makna dari percakapan ini. Adapun untuk prakteknya, dua orang, nanti mudir dan mudaris, saya akan berikan kesempatan pada umat membacanya di pekan berikutnya. Saya akan bahas untuk hari ini muqaddimah, kemudian penjelasan tentang percakapan, dan juga kaidah dari adat ma'dud yang akan dijelaskan oleh penulis. Latihan-latihannya dan latihan praktek dalam membacanya, insya Allah akan lebih jelasnya dipraktekkan oleh umat semua di pekan berikutnya.
Langsung saja kita akan membahas sama-sama ya makna dari percakapan ini. Murid baru di kelas. Qalal mudir. Di sini mudir berkata kepada guru. Kam taliban. Apa arti kamu mahat? Berapa banyak? Berapa? Taliban, lihat setelah kam maka isimnya lihat ya mansub fathah tanwin sebagai tamyiz. Namanya tamyiz istilahnya. Dia fathah tanwin begini karena kamnya namanya kam pertanyaan. Berapa? Bukan betapa banyaknya, bukan ya? Ini pertanyaan. Kam taliban, berapa pelajar? Jadi dan maksudnya apa? Berapa pelajar? Yang baru. Baru. Berapa pelajar baru? Betul. Fi faslika ya syekhu di Di kelas. Ya, betul, dipanggilnya syekh untuk penghormatan ya. Syekh itu buat memanggil seorang untuk menghormati dia. Di Arab begitu syekh. Kam taliban jadi dan fi faslika ya syekhu, berapa pelajar baru di kelasmu wahai syekh? Kemudian gurunya menjawab, fihi asyaratu tullabin jududin. Katanya, fihi apa fihi? Di dalamnya Di dalamnya pelajar baru. betul. Ada 10 pelajar baru. Emak tahu kenapa pakai hi nggak pakai ha? Karena dia untuk menggantikan kelas. Karena muzakkar menggantikan kelas. Iya, karena dia Fasli. menjelaskan kata Fasli. fasal betul. Karena dia menjelaskan ini dia faslinya betul. Fihi maksudnya fi fasli betul ini. Asyaratu tullabin jududin. Berapa asyarah tuh mahat? 10. 10 pelajar baru. Saya tanya sama Mahat nih, 10-nya kenapa pakai muzakkar? Kok nggak pakai asyru muannas? Kenapa nggak asyru aja muannas? Karena fasli itu semua. Iya, karena tadi saya sampaikan untuk angka tiga, untuk angka untuk angka 3 sampai 10, maka angka yang kita sebutkan wajib berkebalikan. Betul. Tulabnya muzakkar, maka angkanya muannas. Di dalamnya ada asyaratu tulabin, ada 10 pelajar. Lihat, asyarahnya berkebalikan dengan tulab. Asyarahnya sebagai mudhof, tulabin majrur sebagai mudhof ilaih, dan kata ma'dud ini wajib dijamakkan. Jududin, ada 10 pelajar yang baru. Iya, baru. Jududin dia kasrah karena sebagai naat mensifati kata tulab. Dia sifatnya, ikutin makanya. Kasrah tulabnya, jududinnya juga kasrah. Di dalamnya ada 10 pelajar baru. Berkata kepala sekolah, min aina hum, dari mana? Hum. Siapa hum ini? Dari mana mereka? Dari mana mereka? Merekanya ini kembali ke siapa? Nih. Adalah tulabun. Ya, 10 pelajar baru ini. Pelajar-pelajarnya itu dari mana? Betul. Dari mana mereka? Akulluhum. Kullu itu apa kullu mahat? Semuanya. Semuanya. Semua. Apakah Ya, mereka bukan. semua? Apakah Dari mereka mereka. semua? Gitu. Iya. Semua dari mereka. Ya, apakah mereka semua? Min baladin wahidin dari Satu negeri. iya, Dari dari satu satu negeri, negara. satu Betul. Satu Lihat ya. Satu negara. Dari satu negara, satunya dulu terjemahkan. Jangan negara dari negara satu, artinya dari satu negara yang sama begitu. Kenapa angkanya di belakang? Karena penyebutannya angka 1 sampai 2. Kalau 1 sampai 2, angkanya taruh belakang. Nih ya. Adabnya di belakang. Betul. 3 sampai 10 baru yang angkanya di depan. Baru nanti katanya dibilangkan. Kalau 1 sampai 2 angkanya ditaruh belakang. Karena baladinnya muzakkar, maka wahid yang kita gunakan juga muzakkar. Aku luhu min baladin wahidin, apakah mereka semua dari satu negara yang sama? Kata gurunya, la, tidak. Hum min biladin mukhtalifatin. Apa artinya tidak? Mereka dari negeri yang berbeda. Dari negeri yang berbeda. betul. Mereka dari negara-negara yang berbeda. Umar perhatikan ya. Nih balad. Kalau balad lamnya tuh nggak pendek. Lamnya nggak pendek. Lamnya itu nggak ada alifnya, pendek. Begini.
Balad artinya negaranya satu. Iya. Jamaknya bilad. Nih. Bilan. Maka umat perhatikan ya nanti di Al-Quran. Umat baca tuh di juz 30. Yang pertama Allah menyebutkan surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Dan balad. Kalau dalam surat Al-Fajr. Fa'aksiru fil bilad. Gitu ya. Pakai bilad. Fajar. Nah itu beda. Kalau balad satu negeri. Kalau bilad negeri-negeri. Artinya banyak negara. Bedanya jamak. Karena bilad ini jamak tidak berakal, maka mukhtalifahnya jadi mu'annas. Berbeda artinya. Karena dia sifat yang ngikutin majrur. La min biladin mukhtalifatin. Kata guru itu tidak, mereka dari negara-negara yang berbeda. Yang berbeda. Minhum, Ustaz. apa tuh minhum? Gimana Bu? Bu Adis? Boleh nanya enggak? Silakan Bu, silakan tanya. Boleh. Saya takutnya saya lupa. Bebas Nah, Bu, boleh. Silakan. Kenapa kok mukhtalifatun itu kita memakai mu'annas? Iya. Karena bilad itu jamak tidak berakal. Begitu Ibu ya? Oh iya ya. Jamak Benar. tidak berakal dihukumi mu'annas. mufrad. Mu'anas mufrad ya. Ya. Begitu Bu Adis, bisa dipahami? Baik Alhamdulillah. Ustaz, lupa saya. Barakallahu fiik. Memang begitu nanti kalau pelajaran sebelumnya pasti akan kita bawa terus begitu Mah. Alhamdulillah Ibu ya diingatkan kembali untuk semua umahat. Bagus sekali pertanyaan Bu Adis biar mengingatkan kita semua bahwasanya bilad di sini jamak tidak berakal, maka mukhtalifah kok nggak mukhtalifun Ustaz pakai muzakkar? Kita bilang karena sifat ini mukhtalifatin mensifati jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal sesuai yang kita pelajari di pelajaran 16 dan 17 dihukumi dengan mu'annas mufrad. Begitu ya. Ya. Ini juga memberikan pelajaran juga buat kita bahwasannya berarti kalau semakin jauh semakin banyak dong kaidahnya Ustaz. Memang iya, begitu ya. Makin banyak. Nanti tinggal apa praktek aja baca kitab. Begitu. Insyaallah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan minhum, apa itu minhum? Dari mereka. Dari mereka. Dari ini maksudnya sebagian mereka, umahat. Dari sebagian mereka, gitu ya. Karena dari itu dalam bahasa Arab bisa dari bermakna sebagian seperti ini. Ya, ada dari yang bermakna permulaan. Kalau permulaan gini, umahat bilang misalnya zahabtu minal baiti ilal madrasati. Artinya aku pergi minal baiti dari rumah ilal madrasati sekolah ke sekolah. Berarti ini darinya menunjukkan permulaan. Ya. Ada min yang bermakna sebagian. Bagaimana contohnya di sini? Misal saya beri contoh lain, misalnya fi hadzal fasli asyaratu tulabin. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar. 10 pelajar. Minhum tulabun min Faransa. Apa maksudnya minhum? Sebagian dari mereka, kita terjemahkannya begitu umat. Karena minnya bermakna sebagian. Nah ini penting banget nih. Nanti umat misalnya nanti baca Quran. Nah nanti lah insya Allah lebih jauhnya. Contohnya aja saya bilang contoh misalnya. Allah berfirman wa anfiqu dan infakkanlah. Min atau min ma gitu. Min ma dari apa-apa. Maksudnya apa? Mimma razaqnakum dari sesuatu yang kami rizkikan pada kalian. Min ini bermakna apa? Sebagian maksudnya ya? Sebagian, betul. Yang Allah perintahkan kita infakkan itu enggak semuanya. Pakainya apa? Min. Mimma razaqnakum. Minnya bermakna sebagian. Dan infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan pada kalian. Paham ini ya? Jadi min itu enggak selamanya bermakna dari, tapi yang bermakna dari sebagian. Paham ini? Insya Allah? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah di sini minhum di sini maksudnya dari sebagian mereka, begitu ya, bukan dari permulaan. Baik, selanjutkan. Minhum salah satu tulabin minal Filipini. Artinya dari sebagian mereka. Ada 3 pelajar dari Filipina. 3 pelajar dari Filipina. Betul, Hasan. Ada 3 pelajar dari Filipina. Nah umat kembali lagi lihat ini kaidah adat madu kita pelajari. Salah satu tulabin. Salahnya muzakkar, muannas, tulabinnya muzakkar, berkebalikan. Sebagian mereka 3 pelajar dari Filipina,
wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan berapa nih? Dan 4 pelajar dari Jepang. Dari Jepang. Betul, dan 4 pelajar dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Dan 2 Dan pelajar pelajar-pelajar dari dua pelajar dari Cina. Masya Allah, sahih. Dan 2 pelajar dari Cina. Ini yang pertanyaan Bu Ninik, Bu Ninik kayak Bu Menik tadi. Ustadz, kalau isnaninya nggak disebutkan boleh nggak? Boleh, Bu. Seperti ini, Ibu ya. Bu Menik nih, bisa lihat. Nggak disebutkan isnaninya. Asalnya tolibani isnani dan 2 pelajar. Cuma nggak disebutkan, boleh-boleh aja. Cuma saya ini aja wasiatnya pada umat. Karena umat lagi belajar adat ma'dud, maka biar nggak lupa, sebutkan aja angkanya ya. Tolibani isnani. Tapi kalau ujian, ya bebas. Boleh sebutkan, boleh enggak. Begitu. Kalau nggak diisi, berarti salah. Baik. Lanjutkan. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan berapa? Talibun wahid? 1 pelajar dari Malaysia. Dan 1 pelajar dari Malaysia. Lihat ya, penulis menyampaikan tolibani nggak pakai isnani. Sedangkan tolibun wahidun pakai wahid. Ini agar menjelaskan pada kita umat. Jadi angka 1 dan 2 ini angkanya boleh disebutkan dan boleh juga tidak. Cuma kalau umat ingin menyebutkan angkanya, maka jangan lupa angkanya harus sama jenisnya dengan kata yang dibilangkan sebelumnya. Paham ya? Insya Allah. Baik, untuk lebih jelasnya ya nanti ada tugas-tugas insya Allah. Tapi untuk hari ini baru muqaddimah. Nanti insya Allah ada pelajaran lanjutnya. Lanjutkan. Afi faslika tulabun min Amerika. Kata mudirnya. Afi faslika tulabun min Amerika. Apakah di kelas? Apakah di kelas ada pelajar dari Amerika? Pelajar dari Amerika. Betul. Sahih. Apakah di dalam kelasmu? Betul. Ada pelajar-pelajar jamak. Betul. Ada para pelajar karena jamak dari pelajar dari Amerika. Kok nggak min Ameriki, Umahat? Min Amerika? Karena ada alif. kaidahnya sudah itu, Ustaz. Iya. Betul, karena Amerika ini akhirnya alif. Kalau alif nggak menerima harokat. Ya, maka min Amerika, bukan min Ameriki. Nanti jadi bahasa Jawa kan, min Ameriki. Kemudian, ya. Benar kan? Kemudian kata gurunya, naam, iya, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Apa artinya? Iya, fihi. Iya, di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Betul kali, Masya Allah. Iya, dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Ini kembali adat ma'dud nih. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan di latihan-latihannya. Kemudian mudirnya kembali bertanya. Sebentar ya. Ahum jududun, katanya. Ahum jududun, apakah mereka baru pelajar baru maksudnya? Apakah mereka pelajar baru? Iya betul. Pakai judud karena humnya kan jamak, maka sifatnya ikut jamak. Kata gurunya lahum kudama. Nah, ini baru nih. Ada yang tahu kudama itu jamak dari apa? Kodim, betul. Kodim. Jadi kodim lama ini jamaknya kudama. Kudama, gini tulisannya. Lahum kudama. Tidak mereka lama. Udah lama. Ya. Kemudian Selayu gitu. Ya, kemudian para sahabat bertanya lagi, kam toliban fihi min Urubah. Berapa toliban? Berapa pelajar? Berapa pelajar yang dalamnya itu yang dari Eropa. Iya, Eropa itu bahasa Arabnya Urubah gitu ya. Jadi Urubah bukan Eropa, Urubah gitu bacanya. Kepala sekolahnya kam toliban fihi min Urubah. Berapa pelajar di dalam kelas? Berapa pelajar di dalam kelas dari Eropa? Atau gampangnya berapa pelajar dari Eropa di dalam kelas? Kata gurunya fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Katanya fihi di dalamnya ada 5 pelajar dari Inggris. Inkaltara Inggris, betul. Inggris. Wa samaniyatu tullabin min Almania, dan
8 nih Samaniyatu tullab. 8 pelajar dari Dan 8 pelajar dari Jerman. Jerman. Wasittatu tullabin min Faransa. Dan berapa nih? 6 pelajar dari Pelajar Prancis. dari Betul. Perancis. Dan 6 pelajar dari Prancis. Faransa, Prancis. Watis'atu tullabin minal Yunani. Dan 6 pelajar dari Yunani. betul. Dan 9 tis'ah. Kalau sitah 6. 9. Iya, 9 ini tis'ah, 9. Sita, Iya, tis'ah. betul. Memang suka ketukar-tukar nih. Tis'ah sama sitah sama tis'ah. Sitah, ya. Terkadang karena suka ketukar jadi digabung. Sit'ah. Sit'ah. nanti tisunnya jadi tistun. Kembali. Nggak, yang sering salah itu sit'ah, bukan situn ya. Tis'ah. Ya, kalau tis'ah 9. Dan 9 pelajar dari Yunani. Kemudian kata kepala sekolahnya, syukran ya Syekh. Katanya apa? Syukran ya Syekh. Terima kasih ya sih. Terima kasih wahai Syekh. Nah, nanti ada kesempatan ya untuk Ummahat yang praktek nanti dua orang membaca ini. Tapi saya sampaikan prakteknya biar lebih leluasa nanti saya akan berikan kesempatan di pekan depan. Nah, pelajaran kita baru mukadimah dari percakapan dan juga contoh kaidah yang diberikan oleh penulis pada latihan yang pertama. Ya, Ummahat, latihan yang pertama tentang kaidahnya nih. Adapun latihan selanjutnya dan juga latihan berkaitan dengan belajar mengungkapkan percakapan akan dipelajari di pekan berikutnya dan juga nanti ada PR di pekan berikutnya juga. Kan ini baru mukadimah hari ini. Nah, kemudian tamrin, latihan. Kata penulis iqra waktu. Latihan pertama, kata penulis baca dan tulis. Bacalah dan tulis. Betul, baca dan tulis. Nah, penulis dalam latihan ini ingin menjelaskan pada kita tentang susunan adat ma'dud 3 sampai 10 untuk ma'dud muzakkar. Seperti apa sih? Nah, ikuti ya bacanya ya. Begini cara bacanya nih. Nanti silakan di screenshot nanti karena ada nih kaidahnya nih. Boleh di screenshot nih biar nggak lupa nih. Screenshot itu artinya di foto ya, kemudian dikirim di teman-temannya di grup boleh. Nah, itu bisa dilihat Ummahat kaidahnya. Lihat nih pembentukan angka 3 sampai 10. Maka kaidahnya berbentuk idhofah, mudhof ilaih. Kemudian ma'dudnya kata dibilangkan harus jamak. Angkanya bertolak belakang dengan ma'dud dari sisi muzakkar dan muannas. Nah, contohnya dulu kita baca sama-sama ya. Kemudian kita pelajarannya sampai sini dulu Ummahat, nanti ada sambungannya di pekan depan. Dengarkan dulu, istami'na wa karirna, dengarkan ikuti ya. Salah satu tullabin, ikuti. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyratu tullabin. Nah, ini saya sampaikan, maaf nih saya lupa ngasih tahu ya. Kalau asyara ini dibaca dengan fathah semua ya. Asyaratu begitu. Aduh salah nih. Asyaratu tullabun. Asyaratu tullabin. Iya. Kalau nanti yang muzakarnya dibaca asyru. Enggak pakai asyaru, tapi asyru. Ini bedanya. Kalau muannas kita baca asyarah, kalau muzakkar dibaca asyrun, gitu. Asyru. Ini bedanya ya. Nah, Ummahat, dalam pelajaran ini kita baru akan belajar yang muzakkar. Ustaz, yang muannas yang mana? Nanti pelajaran 20. Nah, makanya di sini baru muzakkar nih. Makanya saya minta Ummahat nih hafalkan nih 1 sampai 10 karena pekan depan pasti saya akan tanyakan pada semuanya nih.
Sebutkan 4 pelajar, 5 pelajar, 7 pelajar, begitu dalam bahasa Arab. Baik, kita baca sama-sama lagi, sama-sama ya, biar hafal nih, 3 sampai 10. Begini cara pengungkapannya. Pekan depan saya akan pastikan umat nanti praktek percakapan. Kemudian saya tanya kaidah ini 3 sampai 10, bahkan bukan 3 sampai 10, 1 sampai 10 ya. Nanti kemudian kita akan jawab latihan-latihannya di pekan depan. Baik, kita baca dulu sama-sama kembali, ikuti ya biar hafal. Salah satu tullabin. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Baik, umahati fillah azanallah wa yakum lagi. Nah, kok belakangan itu? Baik. Umahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya jelaskan ini maksudnya ya. Lihat ya. Ini satu mudhof ilaih. Lihat nih, angka ini kaidahnya sebagai mudhof, tulabin majur mudhof ilaih. Ini maksud 3 sampai 10. Kaidah pembentukannya harus membentuk mudhof ilaih. Jadi salah kalau mat bilang salah satun tulabun. Salah. Karena mudhof itu kan nggak boleh bertanwin. Mudhof ilaih harus majrur. Nih, salah satu tulabin. Salah kalau mat bilang salah satun tulabun. Salah karena bukan mudhof ilaih itu. Nih penyebutannya begini, salah satu mudhof tulabin mudhof ilaih. Kemudian jangan lupa ma'dudnya, nih ma'dud itu ini nih. Tulabinnya itu ma'dud. Harus dijamakkan. Sehingga salah kalau mat bilang salah satu tolibin. Tolibin masih mufrad, itu salah. Karena kaidahnya kalau 3 sampai 10 maka tulabnya wajib dijamakkan. Kalau salah satu tolibin salah karena belum dijamakkan. Kemudian yang ketiga maksudnya adat bertolak belakang dengan ma'dud dari sisi muzakkar dan muannas. Maksudnya angka ini yang kita pilih salah satu muzakkar atau muannas itu bertolak belakang dengan ma'dudnya. Lihat, ma'dudnya tulab muzakkar kan umat ya? Tulab muzakkar kan? Iya. Maka angkanya pakainya muannas. Kalau umat bilang pakai muzakkar, salah tulabin salah kaidahnya. Begitu umat. Betul. Jadi kalau kaidah idofahnya nggak kebentuk salah, kemudian kalau ma'dudnya nggak dijamakan salah, dan kalau misalnya angkanya tidak ditolak belakang, tidak berkebalikan dengan ma'dudnya juga salah. Jadi intinya untuk penyebutan 3 sampai 10 yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di di pertemuan berikutnya harus terpenuhi 3 syarat ini. Harus terbentuk idofah, ma'dudnya harus jamak, dan angkanya harus bertolak belakang. Nah, umahati fillah azanillah wa yakuna jami'an, karena waktu kita ini sudah jam 5:30 lewat ya, sudah mau maghrib. Insya Allah untuk lanjutannya, sebagaimana saya sampaikan, ini baru muqaddimah saja dari percakapan dan kaidah yang akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya, insya Allah ini masih bersambung nih. Makanya saya harapkan pekan depan hadir ya, hari ini hadir. Karena apa? Karena nggak akan sempurna pemahaman kita kalau belum sampai selesai pembahasannya. Makanya saya sampaikan pada umahat, mudah-mudahan di pekan depan dimudahkan kembali ya untuk semuanya hadir. Karena ini masih berlanjut ini, masih kontinu ini, masih belum selesai. Ini baru muqaddimah. Untuk lebih jelasnya pasti akan lebih jelas kalau kita latih langsung dengan latihan-latihan yang banyak dari penulis, dan saya akan buktikan nanti di akhirnya dengan PR tentunya. Nah, nanti insya Allah ta'ala ini baru muqaddimah. Untuk latihan pengucapan dan latihan kaidah lebih lanjut ke adat madud ini akan kita bahas biidznillah di pekan depan insya Allah ta'ala. Oleh karena itu bagi umat yang belum terlalu paham, jangan terlalu dipusingkan karena masih ada lanjutannya di pekan depan. Kalau udah pekan depan insya Allah akan lebih paham. Kenapa? Karena akan banyak latihan-latihannya. Baik umahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mohon maaf ini karena waktu kita yang terbatas, maka pelajaran kita di kesempatan siang hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan kembali ya, kemudahan untuk bisa bertemu kembali di pekan depan. Syukur-syukur mudah-mudahan Allah yang maha mampu
ya kemudian Allah angkat nih, artinya wabah virus corona yang masih menyebar nih di negeri kita ini ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita pun bisa belajar dengan normal lagi insya Allah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, kalaupun tidak ya Allah, ya kita harus bersabar, dan insya Allah dengan sabarnya ini, sabar dalam kebaikan ini, sabar dalam ketaatan di atas Allah, di atas ketaatan pada Allah, sabar dalam menerima takdir, insya Allah pahalanya kata Allah tidak akan Allah sia-siakan, kita mendapatkan pahala tanpa batas. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang Allah akan berikan pada dia pahalanya tanpa hisab. Jadi umat insya Allah ya mudah-mudahan sabaran kita ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah di anak pribadi saya sampaikan ini masih berlanjut, insya Allah masih bersambung di pekan depan, semoga semuanya dimudahkan. Saya tutup dengan doa after majelis. Jazakallahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa timamikunna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan Ustaz.